Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kita mau memulai ibadah kita. Namun terlebih dahulu saya akan bacakan Mazmur 61 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Doa untuk raja, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, dari Daud. Dengarlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja tahun-tahun hidupnya, kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titakanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak bermasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Haleluya. Shalom saudara Tuhan. Setelah kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari semuanya kita bersatu dalam doa. Kita masuk ke hadirat Tuhan bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami mau memulai Tuhan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami semua Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Yesus, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
masih semangat memuji nama Tuhan saudara? Amin. Masih siap berdiri ya? Amin. Kita mau bilang hati kita percaya sama Tuhan, amin. Amin. Allah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menerang dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menerang dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya Yesus, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan.
ku cinta. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus, hari ini sungguh kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya masa lalu kami, masa sekarang maupun masa yang akan datang, semua dalam kedaulatan kuasa-Mu, ke dalam kedaulatan anugerah-Mu yang melimpah atas kami. Karena itu kami percaya baik atau buruk yang telah terjadi pada kami, semua adalah rancangan-Mu yang ajaib untuk membawa kami masuk dalam kekekalan. Karena itu biarkan kami tidak pernah kecewa Tuhan, tetapi kami selalu bersyukur dalam kehidupan ini, karena rancangan-Mu sempurna atas kami. Dan firman-Mu hari ini menyempurnakan kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Ya, firman Tuhan saya ingin mengajak kita melihat iman kita yang membawa mujizat. Ya, pada waktu Perang Dunia Kedua di daerah Papua New Guinea. Papua New Guinea itu Papua Timur ya. Papua Barat masuk Indonesia, Papua Timur itu masuk wilayah negara sendiri. Ya, nah pada Perang Dunia Kedua tentara Amerika itu banyak membuat basis pertahanan di Papua Timur itu, di Papua New Guinea ya. Nah ketika tentara Amerika membuat basis di hutan-hutan di sekitar pantai ya Papua New Guinea itu, tentara Amerika ini harus dapat makanan, dia harus di drop makanan ya. Maka seringkali pesawat-pesawat kargo Amerika itu lewat daerah tentara yang ada, dibuang melalui parasut makanan-makanan. Kargo itu dibuang dari angkasa ya untuk turun. Nah tidak sedikit kargo itu nggak tepat sasarannya, jatuhnya kemana? Ke masyarakat, ke kampung-kampung ya. Sehingga orang-orang kampung di Papua itu mereka sangat sukacita sekali. Kenapa? Karena tanpa sadar mereka sering dikirimin makanan-makanan kargo itu. Ada pakaian, sabun, sikat gigi, apa semua ya. Makanan-makanan, bahan makanan. Nah mereka sangat sekali bersuka cita orang kampung itu karena dapat kiriman kargo ini. Ya sehingga mereka mengkultuskan kargo itu. Nah suatu ketika perang itu berakhir, Perang Dunia Kedua berakhir, tentara Amerika keluar, maka nggak ada lagi pesawat kargo yang lewat sana buang makanan lagi, yang ngirim makanan lagi. Nah akibatnya rakyat yang udah keenakan menerima kargo-kargo ini, mereka berpikir itu kan anugerah dari Tuhan. Karena itu mereka selalu berdoa, menantikan kiriman kargo itu. Tetapi sehari ditunggu, seminggu, sebulan ya, kok nggak datang-datang lagi kargo. Karena mereka nggak tahu kan nggak ada perang lagi, nggak ada tentara Amerika lagi, mereka masih berharap kargo ini datang. Nah akibatnya apa? Mereka salah mengaplikasikan iman sehingga ada sebagian orang berpikir, wah pesawat-pesawat ini nggak datang. Kalau gitu mari kita bikin pesawat-pesawatan. Mereka bikin pesawat-pesawatan dari kertas, dari pohon-pohonan ya. Dan mereka sembah pesawat itu, mereka doakan. Oh kami berharap ini pesawat datang ya, bisa ngirim lagi kargo makanan apa. Nah akibatnya apa? Iman mereka nggak pernah bertumbuh karena mereka berharap pada kargo pesawat itu. Ya, kargo pesawat itu sedangkan udah nggak mungkin lagi ngirim karena perang telah usai. Amin. Nah, seringkali keimanan kita juga tanpa sadar dibentuk dari hal-hal demikian. Kita biasa hidup terima duit dari satu sisi, kita kerja dari bos karena ada penghasilan apa. Tanpa sadar kalau rutin kita terima, kita lupa bahwa sesungguhnya berkat itu berasal dari Tuhan. Bukan dari jerih lelah kita, bukan karena dari pekerjaan kita. Karena itu mari kita harus hati-hati apa yang kita sebut namanya kita mengkultuskan sesuatu yang menjadi pedoman iman kita. Ya, pada masa pandemik ini kita hidup dalam masa resesi yang kita sudah mulai masuk. Orang banyak mengeluh, pekerjaan yang sulit, nyari duit yang sulit apa ya. Nah jangan sampai kita tergoncang karena kita biasa mengkultuskan sesuatu. Ya, banyak istri-istri hanya mengandalkan suaminya, dia pikir kalau suaminya punya duit itu kan udah kewajiban ya. Dia lupa berdoa, lupa mengucap syukur bahwa Allah lah yang melakukan di balik itu semua. Ya, nah karena itu mari kita lihat tentang iman yang memberi kita mujizat ya.
Di dalam Markus pasal yang ke-11, mari kita lihat. Markus pasal 11 ayat 22, 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menjawab mereka, dikatakan percayalah kepada Allah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan milikilah iman dari Allah, kira-kira ya. Percayalah pada Allah itu miliki iman yang berasal daripada Allah. Ya, dikatakan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tentang gunung berpindah ini pernah dibuktikan ya. Saya dengan Om Abi sekeluarga, Om Abi ya, Om Abi, Tante Lili, saya dengan Tante Esther, kita pernah ke Mesir. Ya, ke Mesir waktu ikut Holy Land Tour ya. Di sana kita dikenalkan ada suatu di Kairo itu suatu gereja yang sebut namanya gereja sampah ya, gereja Saint Simon, Santo Simon, si gereja sampah ya. Nah, gereja itu sangat besar sekali, bisa muat 10.000 orang, tapi bukan dari bangunan, nggak dibangun, tetapi dari sebuah bukit batu yang goa gitu ya, seperti goa yang lebar gitu, bawahnya bukit cadas, atasnya juga cadas sekali, nggak rontok, nggak rubuh ya. Nah, dikatakan bukit itu sebetulnya adalah bukit yang berpindah pada masa ada suatu khalifah yang menyerang ke Mesir ya. Mereka berhadapan dengan orang Koptik ya, Ortodok Koptik. Di sana pendetanya, rabinya yang dari Koptik ini ditantang, bukankah Alkitab mengatakan bahwa kalau kamu berdoa bukit bisa pindah. Hari ini kamu harus berdoa, saya kasih waktu 3 hari. Kalau bukit yang ada di sebelah timur kota Kairo tidak bergeser ke barat, semua jemaat Koptik akan saya bantai ya. Mereka jemaat Koptik itu sungguh-sungguh berdoa dan mujizat terjadi. Bukit itu bergeser ya, sehingga khalifah ini dikatakan dia bertobat, dia terima Yesus dan dia pulang ke padang gurun. Dia nggak berani tampil lagi karena dia takut sekali melihat mujizat itu terjadi. Dan ini kisah yang nyata sampai sekarang di Mesir masih ditulis. Lihat di YouTube, lihat di Google search, namanya Bukit Mokatam ya. Itu sampai sekarang situsnya masih ada, peninggalannya masih ada. Namun hari ini saya nggak mengajak kita untuk memindahkan gunung, apalagi kalau kita memindahkan gunung Sahari ya, ada apalagi kalau gunung Sindur kita pindahkan. Ya, jangan kacau gitu ya. Biarinlah gunungnya masih tetap gunung, tetapi saudara mengatakan, oh saya di dalam hati saya banyak gunung kesusahan, gunung penderitaan, gunung ketakutan apa. Apapun ini yang rasanya kita tidak bisa singkirkan, mari kita percaya, miliki iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Karena itu dikatakan dalam ayat 22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, ya, miliki iman dari Allah. Kata-kata ini, kalimat ini diucapkan oleh Yesus, ya, itu Yesus mengajak kita untuk memiliki iman dari Allah. Memiliki iman dari Allah itu bukan suatu proses. Tetapi hari ini kalau saudara mengatakan, aku percaya kepada Allah, ya, besok bangun tidur katakan aku percaya pada Allah. Besok bangun tidur katakan aku percaya pada Allah. Itu artinya kita memiliki iman dari Allah. Amin. Ya, artinya kita memiliki iman. Kita percaya pada Allah. Kita percaya pada kedaulatan Allah. Kita percaya bahwa segala sesuatu ini Allah yang telah buat, Allah yang rancang bagi kita semua. Ya, nah untuk itu mari kita lihat yang pertama kita harus percaya dalam hal apa? Ya, yang pertama mengukur kita percaya pada Allah atau tidak. Ukurannya apa? Ukurannya adalah kita renungkan masa lalu kita. Kita pikir hidup kita, di mana kita dilahirkan, siapa papa mama kita, bagaimana keluarga kita, ya.
kita harus yakin dan percaya bahwa kehidupan masa lalu kita, proses kelahiran kita, proses sampai masa lalu itu sampai jadi kita saat ini, kita tidak ada kekecewaan sama sekali. Walaupun kita mengatakan masa lalu saya buruk, masa lalu saya suram, saya hidup dari keluarga yang gak benar, saya anak yang tidak diharapkan, ya. Kita jangan kecewa terhadap hal demikian. Kenapa? Karena masa lalu itu bisa terjadi, itu adalah rancangan Tuhan. Tuhan izinkan itu menimpa kita. Kenapa saya dilahirkan di Lampung? Saya kadang-kadang iri juga. Coba kalau saya dilahirkan di Korea, saya mungkin udah jadi artis Korea. Ya, kita bisa menyesali itu. Tetapi ketika kita menyesali itu adalah suatu dan bahwa kita tidak percaya pada rancangan Allah. Artinya kalau kita menyesali, kita diragukan iman kita. Amin. Nah, hari ini mari kita belajar, kita renungkan dengan sungguh. Apapun juga masa lalu kita itu, ya, apapun juga keadaan kita, keterpurukan kita, ya, ketidakpuasan dalam hidup kita seperti itu. Mari kita bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena itu adalah rancangan yang terbaik Allah perbuat dalam hidup kita. Amin. 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 Jangan pernah kecewa. Emang Allah melahirkan kita ke dunia ini main-main? Emang dia gak punya rancangan yang ajaib? Dia punya. Karena itu mari kita bersyukur. Jangan kita mengatakan, hidup saya mah menderita, enak hidup lu. Timbullah kecemburuan kita, timbullah iri hati kita. Kita melihat tetangga kita kok lebih hebat, tetangga kita lebih bagus, padahal gak ke gereja. Saya udah ke gereja mati-matian, kok seperti ini aja. Ya, nah seringkali masa lalu kita itu menjebak kita, mengikat kita. Untuk apa? Kita tidak punya kepercayaan pada Allah. Amin. Ini kesalahan iman kita seringkali. Kita tidak pernah percaya pada Allah. Percaya pada apa? Percaya pada masa lalu kita. Masa lalu kita diizinkan jatuh bangun. Masa lalu kita diizinkan masuk lembah yang kekelaman sekalipun. Kita harus percaya bahwa itulah karya Allah. Itu yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin juga saudara hidup dalam dosa pada masa lalu itu. Dan itu pun juga suatu mujizat bahwa kita mengambil keputusan terima Yesus. Dan Yesus menyatakan pilihannya pada kita. Kita mengaminkannya. Itu adalah perbuatan-perbuatan mujizat yang Allah lakukan pada kita. Amin. Kita menerima masa lalu kita. Kita bersyukur. Kita tidak iri melihat orang lain. Kenapa ya orang lain pada masa pandemi COVID ini, yang lain mah semua pada hidupnya hebat, pada ini, pada itu. Lah saya malah terpuruk. Perusahaan yang ada tutup gulung tikar, yang ini itu, yang ini, buat tekanan makin bertambah, kita seolah-olah menjadi stres. Ya, disinilah kita mengatakan kalau kita percaya bahwa rancangan Allah itu yang terbaik bagi kita, itulah kita memiliki iman. Amin. Firman Tuhan mengatakan apa? Dikatakan percayalah pada Allah. Ya, dikatakan percayalah pada Allah, milikilah iman itu. Inilah yang disebut namanya iman. Yang kedua, di mana kita bisa memiliki iman? Yaitu bukan masa lalu kita saja, tetapi masa yang akan datang pun. Apa yang akan terjadi hari esok? Kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan kita yang terbaik. Tetapi gimana kalau esok saya nggak mendapat apa-apa? Bahkan saya menderita kelaparan. Jangan khawatir, sekalipun besok mungkin ada ancaman pedang, mungkin juga ada sakit penyakit, mungkin ada kesusahan, mungkin ada hal-hal lain. Ya, tetap kita dikatakan percayalah pada Allah, milikilah iman dari Allah. Artinya apa? Kita punya pengharapan yang sungguh. Amin. Amin. Ya, saya selalu membawakan cerita tentang pengharapan kepada Allah. Ada seseorang dulu di China dikatakan dia punya kuda, ya. Dia punya kuda yang sangat bagus sekali. Dia beli kuda itu. Dia jual sapi kambingnya, dia beli seekor kuda yang sangat cantik. Yang sangat indah sekali. Ketika dia beli itu tetangga semua pada iri. Oh, kamu hebat sekali ya, punya kuda bagus. Iya, dia dengan sangat senang, ya dia piara kudanya. Tapi besok apa yang terjadi? Tiba-tiba kuda yang sangat bagus itu hilang. Ya, semua tetangga pada mencibir.
rasain lo beli mahal-mahal, sekarang lo hilang lo kuda lo, gigit jari lah lo ya. Tetapi dia percaya, dia mengatakan, kalau Allah memberikan saya terbaik dari masa lalu, pasti masa yang akan datang pun Allah selalu memberikan saya yang terbaik. Dalam pengharapannya kepada Allah, dia tidak pernah kecewa. Apa yang dia pernah miliki itu hilang. Ya, sebulan kemudian kuda yang hilang itu pulang dengan membawa 10 temannya. Kuda yang bagus. Wah, heboh satu desa. Maka dia mengatakan, nah, bagi saya kehilangan bukan masalah. Allah memberikan gantinya. Jadi punya kuda 11. Karena temannya 10 ikut kuda itu. Ya, wah, tetangga pada ngiri lagi ngelihat. Ih, ini orang ya sombong betul, dia mentang-mentang sekarang punya kudanya banyak, bagus-bagus. Maka tanpa dia tahu, anaknya yang masih pemuda remaja itu belajar naik kuda, nyoba-nyoba naik kuda ya. Karena sekarang udah punya kuda banyak. Naik kuda, coba ya. Tiba-tiba lagi naik kuda, anaknya itu kebanting dari kuda, tangan dan kakinya patah. Maka tetangga mengatakan, rasain lo. Ya, sombong sih, mentang-mentang punya kuda banyak, sekarang tangan dan kakinya patah anaknya gitu ya. Tetapi papanya percaya, sekeluarga ini mereka tetap percaya, Allah tetap memberikan rancangan yang terbaik bagi keluarga mereka ya. Tiba-tiba suatu ketika meletuslah perang, maka tentara banyak yang mati karena musuh begitu kuat. Digerakkanlah semua rakyat untuk berperang, maju. Pemuda-pemuda dipanggil untuk menjadi tentara, dilatih perang ya. Ketika sampai ke rumah petani ini, dilihat, mana anakmu yang laki-laki? Anaknya yang laki-laki datang dengan kaki yang masih bengkok dan tangan yang bengkok ya. Maka semua yang merekrut jadi tentara ini berkata, anakmu ini gak bisa ikut ke medan perang, kakinya aja pincang, tangannya patah sebelah ya, gak usah ikut perang. Maka pemuda-pemuda yang lain disuruh jadi tentara berperang, keluarga dia tidak ya. Nah, artinya apa? Dalam hal ini saya ingin tidak memberikan gambaran yang enak-enak bagi kita, tetapi mari kita taruh pengharapan kita pada Tuhan. Kalau kita menaruh pengharapan masa depan kita pada Tuhan, maka dikatakan itulah kita memiliki iman. Amin. Ya, bahkan dalam Injil lain dikatakan, sekalipun imanmu kecil sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Kita memiliki iman yang kecil itu, kita percaya bahwa masa lalu kita semana berat pun itu adalah rancangan Allah. Masa depan kita pun itu pun rancangan Allah. Dan yang kita juga melihat yang ketiga, ya. Nah, untuk apa sih sebetulnya kita memiliki pengharapan masa lalu, memiliki pengharapan masa yang akan datang? Cuman satu hal yang Allah kehendaki bagi kita. Ketika kita memiliki iman dengan sungguh, apa yang Allah inginkan pada kita, yaitu kita bisa mengasihi kehidupan ini. Kita bisa mengasihi sesama. Amin. Karena untuk tujuan itulah Allah mengutus kita. Seperti Bapa di sorga, dia mengutus Yesus Kristus untuk mengasihi sesamanya, untuk mati bagi sesamanya, untuk rela berkorban bagi sesamanya. Maka sekarang pun Yesus Kristus mengutus kita. Untuk apa? Kita bisa mengasihi sesama, kita bisa menolong sesama, ya, kita bisa sungguh-sungguh mengubah kehidupan orang lain dalam kehidupan ini. Ini yang Yesus inginkan bagi kita. Karena itu kenapa seseorang begitu sulit menolong orang lain? Karena dia sendiri aja selalu merasa kurang. Karena dia sendiri aja selalu merasa tidak pernah cukup. Dia tidak bisa mau berkorban untuk orang lain. Tetapi kalau dia menyadari bahwa hidup dia dibentuk dari masa dan keajaiban oleh Tuhan, masa depan dia pun dijaga oleh Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan orang lain, dia tahu dia harus menolong orang, dia berani berkorban bagi orang lain. Maka hidup dia adalah hidup yang memuliakan Kristus ini. Amin. Tetapi kalau kita tidak puas terhadap masa lalu kita iri terhadap orang lain, ya, boro-boro kita mau membantu orang lain. Ya, kita akan mengatakan, jangan saya yang membantu, kamu dong yang bantu saya. Hidup kamu kan lebih baik. Sehingga kita selalu hidup dalam keterpurukan dan kita hidup dalam kemiskinan mentalitas. Kita tidak pernah bisa bangkit, kita tidak pernah bisa melihat, kita tidak pernah bisa menjadi saksi Kristus. Karena itu pada hari ini mari kita sungguh-sungguh kita ubah. Ya, percayalah bahwa inilah yang terbaik dalam hidup kita, yang Allah berikan bagi kita. Inilah pengharapan kita di dalam Tuhan, ya. Inilah kasih kita kepada orang lain.
karena Tuhan telah mati bagi kita. Allah Bapa mengutus Yesus untuk menyatakan kemuliaan, untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia. Maka kita manusia yang telah menerima ini, kita pun juga diutus oleh Yesus untuk menyatakan kasih Allah ini kepada sesama. Amin. Karena itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 dikatakan, maka tinggal ketiga hal ini yang penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, iman itu apa? Iman itu kita percaya, kita bersyukur masa lalu kita itu yang terbaik. Masa yang akan datang kita berbicara tentang pengharapan kita. Masa lalu kita aja dibentuk dengan keajaiban, maka masa yang akan datang kita pun menaruh pengharapan di dalam keajaiban ini. Dan yang ketiga dikatakan kasih. Amin. Amin. Inilah kehidupan itu. Karena itu pada hari ini mari saya mengajak kita semua, sungguh-sungguh kita celikan mata kita. Ya, di tengah tekanan kehidupan yang semakin berat, saya tahu semakin berat kita hidup. Ya, banyak orang yang semakin berat mengalami tekanan-tekanan, tetapi kita tidak pernah mundur karena Tuhanlah yang mengizinkan kita hidup pada masa yang terbaik saat ini. Amin. Ini adalah masa-masa yang terbaik. Jangan kita kehilangan iman. Ya, Allah menghendaki dengan kasih ini kita menyatakan peribadatan kita. Kita menyatakan peribadatan kita. Apa itu peribadatan? Peribadatan itu artinya kita memuliakan Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Dikatakan sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan inilah perbuatan baik itu, yaitu peribadatan yang kita lakukan. Amin. Perjanjian baru gereja mula-mula itu ada 7 bentuk peribadatan. Dari kita datang bersama-sama, ya, kita berkumpul bersama-sama, ini suatu peribadatan. Kita melakukan pujian dan penyembahan, itu suatu peribadatan. Di rumah kita sujud berlutut, kita berdoa kepada Tuhan, itu suatu peribadatan. Ya, ada 7 bentuk gereja melakukan peribadatan. Dan salah satunya juga tidak lupa, yaitu dikatakan ibadah yang sejati itu ketika kita mengunjungi janda dan yatim piatu. Itu pun juga suatu peribadatan. Allah menghendaki justru pada masa-masa sulit sekarang ini, mari kita nyatakan peribadatan kita. Amin. Jangan kita mundur, jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Mujizat akan menyertai kita. Karena itu Yesus mengatakan milikilah iman di dalam Yesus, ya. Milikilah iman di dalam Allah. Percayalah kepada Allah. Amin. Siap kita lakukan? Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya
karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini berdoalah. Mungkin engkau merasa hidupmu tidak puas, engkau merasa ada ganjalan, engkau merasa seharusnya engkau tidak mengalami kesusahan dan penderitaan, seharusnya engkau tidak mengalami tekanan. Kita seringkali menyalahkan orang-orang di sekeliling kita, kita seringkali menyalahkan keadaan. Tetapi hari, mari bertobatlah, percayalah bahwa semua Tuhan izinkan. Mungkin banyak istri mempunyai suami yang tidak bisa mencari uang saat ini. Mungkin banyak suami-suami mengeluh karena istrinya tidak bisa diajak hemat. Seringkali kita kecewa dan melihat keadaan. Seringkali kita kecewa melihat anak-anak kita. Mengapa perhatikan dan memberkati? Hari ini mari kita sungguh serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Percayalah, Tuhan izinkan itu semua. Tuhan izinkan, karena Dia yang memberikan yang kesempurnaan dalam hidup kita. Dia mau kita berharap pada Dia. Dia mau kita memiliki iman hanya pada Dia. Oh, haleluya. Jangan kita ditipu seperti penduduk di Papua yang mereka hanya membangun pesawat-pesawatan, berdoa bagi pesawat itu agar datang, tetapi mereka hidup dalam suatu penipuan-penipuan iman. Dan hari ini mari kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus, Dialah Mesias, Dialah Juru Selamat kita, Dialah Pembebas kita, Dialah yang memberkati kita dalam kedaulatan kuasa-Nya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami percaya kalau masa lalu kami adalah yang terbaik, masa depan kami pun jauh yang lebih terbaik lagi Kau sediakan bagi kami. Karena itu perkaya kami Tuhan, perkaya hidup kami, untuk kami sungguh bisa menjadi berkat. Kami sungguh bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari dalam kondisi saat ini ya, laporan dari berita dari pemerintah mengatakan mudah-mudahan Januari 2021 vaksin sudah bisa didapat ya. Jadi yang menggunakan BPJS pun juga katanya sudah bisa dapat vaksin gratis. Kalau vaksin dalam Januari ini udah bisa kita terima rakyat, maka mudah-mudahan ada pergerakan ekonomi yang baik ya. Sektor-sektor usaha yang terpuruk udah bisa bangkit lagi ya. Mari kita tetap kuat bertahan dengan melakukan 3M katanya. Apa itu 3M? Pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak ya. Mari kita kuatkan hati kita. Percayalah justru di tengah-tengah hal demikian, mujizat-mujizat Tuhan akan dinyatakan. Tetapi mari kita jangan salah pengharapan kita. Iman kita jangan kita salah tempatkan. Amin. Ya, kita akan tutup, kita akan berdoa. Yang berulang tahun saya doakan nggak datang ya, Yobel ini lagi di Solo kali ya. Yobel selamat ulang tahun ya, nonton online. Haleluya.
Juga hari Kamis malam jam 8 ya, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang punya kuota untuk bisa Zoom kumpul sama-sama, nanti dikasih tahu tempatnya ya. Kita bisa saling mendoakan, bisa saling sharing cerita ya. Kita latihan, ini namanya gereja virtual. Ya, puji nama Tuhan. Terus di gereja ini juga dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita buka namanya rumah belajar. Jadi gereja ini di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini ada rumah belajar. Kenapa? Ini ada wifi gratis ya. Jadi Bapak Ibu yang anaknya sekolah online, butuh online, datang ke gereja ya. Nah, kecuali jangan emak-emaknya yang datang ke gereja cuman main Facebook gitu. Kesian anaknya ya. Mari kumpul di sini, dijaga jarak, udah di tempat-tempatkan ya. Jadi jangan khawatir, gereja ini wifi-nya gratis ya. Seperti McDonald. Mudah-mudahan McDonald-nya juga datang ngirim. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sungguh berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Khusus yang pertama kami bersyukur bagi Yobel yang berulang tahun Tuhan. Walaupun dia saat ini berkumpul dengan keluarganya di Solo Tuhan, kami percaya berkat Tuhan menyertainya. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami di sini yang tidak bisa beribadah, khusus Cek Alek dan Encim Tuhan. Kami berdoa juga untuk Tante Ipong Tuhan. Berkati Ko Ook yang dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami turunkan kuasa kesembuhannya dan segala kelemahan tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan. Oh, terpujilah namamu Yesus. Bapa, kami juga sungguh menyerahkan kehidupan dari jemaat-Mu Tuhan. Tekanan-tekanan yang semakin berat kami percaya Tuhan izinkan. Karena Engkau akan menyatakan mujizat-Mu. Engkau akan menyatakan keajaiban-Mu. Karena itu pada hari ini kami bersuka cita, kami berkumpul bersama-sama. Mari kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi-Mu. Yesus Kristus menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Pada hari ini dengan segala kesukacitaan, bawa dan terimalah segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah Anak yang telah mati bagimu di kayu salib, memberikanmu pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal, sorga yang mulia. Dan Allah Roh Kudus yang ada dalam yang membangkitkan dan menghidupkan rohmu, sehingga engkau menjadi, Dia meneguhkan, Dia adalah penolong dan penghiburmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semuanya ini. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.